Halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan membagikan ke teman-teman tips bagaimanakah cara mengirim dokumen yang baik dan benar kepada penerima. Sebelum itu saya jelaskan dulu ya. Jadi JNT Express itu kan sebuah ekspedisi pengiriman yang mana itu konsennya itu ke barang buat teman-teman ya, bukan sebenarnya bukan ke dokumen. Kalau ke dokumen itu kan bisa kita tahu lah bahwasanya kalau dokumen itu spesialnya itu kantor pos gitu ya, tapi kalau ekspedisi JNT Express itu spesialnya barang, tapi juga bisa mengirim dokumen juga ya. Saya jelaskan ada beberapa dokumen yang tidak bisa dikirimkan kepada penerima yang karena itu sangat membahayakan atau apa ya, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya gitu ya teman-teman. Dari itu untuk teman-teman yang mau mengirimkan dokumen itu diharapkan bukan dokumen-dokumen yang penting ya, contohnya seperti akte, KK itu yang asli itu ya, itu kita tidak untuk disarankan kepada teman-teman untuk dikirimkan gitu ya. Terus kayak sertifikat tanah atau hal-hal yang berbau yang bernilai, dokumen yang bernilai itu cash atau mungkin itu tidak disarankan kita untuk dikirimkan kepada penerima seperti itu. Jadi dokumen yang kita maksud yaitu dokumen yang berupa tentang kayak contohkan surat jalan atau mungkin fotokopian gitu ya, atau mungkin cuma sertifikat biasa gitu ya. Jadi yang mana dokumen tersebut itu tidak bernilai dalam artinya itu bernilai uang ya teman-teman. Jadi saya jelaskan seperti tadi bahwasanya dokumen-dokumen yang boleh dikirimkan yaitu dokumen yang tidak bernilai uang, dan ketika dokumen yang boleh dikirimkan itu dokumen yang tidak bernilai seperti kayak fotokopian biasa atau mungkin surat jalan dan lain sebagainya, itu boleh laporan-laporan keuangan dari sebuah warung atau ruko atau apa. Biasanya kan ada salah satu di sini warung makan yang biasa ngirim di JNT Express untuk dikirimkan ke pusatnya seperti itu diperbolehkan teman-teman. Jadi yang ya seperti itu ya. Jadi packingnya seperti ini, saya ambil sampelnya ya, saya ambil sampel seperti ini ya teman-teman. Ini adalah contoh dokumen yang dianjurkan untuk dikirim ya. Jadi dokumennya di sini sebuah laporan keuangan yang mana ini akan dikirimkan kepada kantor pusat gitu ya, dari cabang sini Pak, warung makan cabang sini ya, untuk dikirimkan kepada pusat. Ini mohon maaf itu kendaraan ini bisa dikirimkan kepada penerima ya. Seperti ini packingnya harus besar, itu wajib ya, sangat dianjurkan besar. Karena apa? Kalau packingnya kecil dan packingnya cuma katakanlah ini amplop kecilnya segini, ini rawan untuk hilang ya teman-teman, atau mungkin tidak terbaca oleh CCTV seperti itu. Jadi kita sarankan dari ekspedisi JNT Express, sarankan besarnya seperti ini amplop dokumen. Biasanya ini bisa teman-teman dapatkan di fotokopian, tanya aja amplop lamaran kerja, biasanya besarnya segini ya teman-teman. Dan ini adalah saya ambil contoh sampel. Nah, ini adalah contoh sampel dokumen yang sangat tidak dianjurkan ya, sangat tidak dianjurkan untuk dikirim kepada penerima. Karena apa? Kecil teman-teman, jadi rawan hilang, intinya itu rawan hilang pertama. Jadi kita anjurkan dari JNT Express itu kirim dengan amplop yang besar seperti ini ya, bisa dipahami mungkin teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman yang mau mengirimkan berkas-berkas dokumen, fotokopian dan lain sebagainya, tugas atau apa, bisa menggunakan amplop seperti ini. Dan jangan lupa ditulis di sini penerimanya, nama, nomor HP sama alamat. Itu penerimanya harus lengkap ya. Dan nomor HP, jangan lupa nomor HP yang aktif. Dan di sini ya, di sini atau mungkin mana lah, pokoknya beda dengan penulisan penerima. Di sini adalah nomor pengirim dengan nomor dan alamat kecamatan aja udah cukup teman-teman ya.
Ya mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke ya teman-teman, see you next time.